Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam sahabatku Histori Luhur dimanapun berada. Malam hari ini Histori Leluhur live berada di tempatnya Mbah Wiropadi yang ada di Desa Pasucen, Kecamatan Trangkil, Kabupaten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam sahabat Histori Leluhur. Malam hari ini kita ziarah tempatnya Mbah Wiropadi yang ada di Pasucen sini bersama dengan juru kunci Bapak Sukardi sahabatku ya. Monggo kita ziarah bersama dimanapun sahabat Histori Leluhur, di flashback Histori Leluhur. Pokoknya kita ziarah bersama ya. Kalau kita ini Al-Fatihah, baca Al-Fatihah, insya Allah berkah barokah sahabat. Iya, karena untuk ya nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. La hasbunallahu wa ni'mal wakil. Ma'amala liman nakir. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah kita sudah ziarah tempatnya Mbah Wiropadi yang ada di sini. Mari kita sama-sama karena dengan Thayyibah jadi kita itu Histori Leluhur selalu mempunyai ciri khas, yaitu untuk berzikir. Zikir itu ada dua ya. Jadi zikir siri dan juga yang namanya zikir bersama ataupun zikir kubro ya. Jadi zikir kubro itu zikir yang besar. Jadi bersama-sama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bil barakati wal haramati sultanil auliya Abdul Qadir Al-Jalani. Bil syafaati nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam syumma ila hadratin walihi minal anbiya mursalin walillah khususan Mbah Wiropadi yang ada di sini. Al-Fatihah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Ya Allah, ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Ya Allah, ya Nur, ya Nur, ya Nur, ya Nur. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Syekh Qadir wali Allah wa karamatuhu masya Allah. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Beliau menyambut kita sahabat ya. Beliau menyambut kita, beliau berpakaian dengan sorban hitam dan juga ada beberapa pakaian putih. Dan di sini ada beberapa wanita, kalau nggak salah tadi Mbak Rabina ya. Mbak Rabina, ada Mbak Kase, Mbak Kisah, Mbak Sarbiah. Jadi ada Mbak Kisah, Mbak Sarbiah, Mbak Wiropadi. Assalamualaikum Mbak. Ada Mbak Rabina. Pareng asma sinten Mbak? Pak Sukardi. Bapak Sukardi ya. Bapak Sukardi jadi juru kunci sini sudah berapa tahun Pak? Sudah hampir 6 tahun. Hampir 6 tahun. Iya. Berarti 6 kali sampean ada haul di sini berarti. Iya. Ya. Oh, setiap bulan apa Pak di haul di sini? Bulan 1 Surah. Bulan 1 Syuro. 1 Muharram. Oh, berarti nanti bulan depan ini ya Pak ya. Iya. Sebentar lagi akan haul ya. Iya. Biasanya kalau haul kalau sebelum ada corona itu apa Pak? Biasanya Pak acaranya Pak? Acaranya ya ini karnaval. Karnaval. Ya. Heeh. Terus kalau apa tuh membaca khataman Al-Quran. Oh, ada khataman Quran Iya, ya. ada. Terus tahlil juga Pak. Tahlil juga. Tapi di sini nggak ada pengajian nggak Pak? Pengajian. Ada sudah. Kalau sudah akan lelangan ini ada lelangan juga. Oh gitu. Iya. Oh. Lelangan kelambu itu. Oh, lelangan selambu ini dilelang ya Pak Iya, ya? Pak. Oh gitu, itu sahabatku. Jadi selambunya kainnya Mbak Wiropadi ini dilelang. Lelang. Jadi dilelang itu begini, siapa yang mau Mau. ibaratnya menghendaki kain tersebut, beliau istilahnya mengganti gitu ya Pak ya, Iya. kayak busaroh gitu ya Pak ya. Iya. Gitu sahabatku. Jadi kita bukan istilahnya menjual kain, bukan. Bukan. Tapi memang kehendak dari orang tersebut. Karena apa? Dengan keimanan kita bahwasanya dengan sifat gaib
ya, sifat gaib itu ada istilahnya tidak bisa kita lihat secara dohir, tapi dengan keimanan kita itu bahwasanya ada kekuatan yang ada di tempatnya Mbah Wiropadi. Salah satunya adalah baju ataupun pakaian ataupun kainnya Mbah Wiropadi. Kita yakini dengan iman kita ya sahabatku, itu insya Allah akan keberkahan yang luar biasa. Itu sahabatku. Ngoten nggih Pak ya. Bisa. Nah, terus Pak, ini Mbah Wiropadi itu siapa sih Pak sebenarnya Pak? Kalau sudah ada yang cerita-cerita dulu, Nggih, cerita dulu. Mbah Wiropadi putra dari Bupati Tuban. Mbah Wiropadi ini putra dari Bupati Tuban. Iya. Oh, Bupati Tuban Mbah Wilatekta atau siapa? Mbah Wirokusumo. Mbah Wirokusumo. Iya. Terus Mbah Wirokusumo itu ada Belanda, pemberontakan Belanda. Belanda. Dia lalu meloncat mencari tempat yang sepi Oh, daripada dia dikejar-kejar. dikejar Belanda dan dia tidak mau ditelokkan kepada Belanda. Oh, berarti beliau ini adalah putra dari Bupati Tuban. Iya. Mbah Weryo ya tadi ya. Wiryokusumo. Mbah Weryokusumo. Karena pada waktu itu penjajahan, yaitu pada zaman Belanda. Terus di sana itu ada ibaratnya peperangan, Iya. tapi daripada beliau itu ditaklukkan oleh Belanda, beliau melawan Belanda dengan cara gerilya gitu ya Pak. Iya. Artinya delik-delik gitu. Delik. Oh gitu. Sampailah beliau sampai di sini gitu. Iya. Oh, terus Pak di sini tuh sama siapa Pak? Tadi kok ada Mbah Kisah siapa? Mbah Kisah. Mbah Kisah sama Mbah Sarbiah. Mbah Sarbiah itu siapa Pak? Itu sahabatnya. Sahabatnya. Berarti pejuang juga. Iya, pejuang juga. Jadi dulu itu kan Mbah Wirokusumo itu melari sini kan. Ya. Lalu putra yang Mbah Wiropadi itu diambil. Oh gitu. Putranya Mbah Wiropadi itu diambil. Iya, ini kan namanya Mbah Wiropadi kan putra Mbah Wirokusumo. Ya. Nah, lalu ya sudah babat hutan di sini kan. Oh, babat alas. Yeah. Dulu kan di sini hutan, masih dulu hutan. Terus lalu dibuat itu sanggaran dengan Mbah Wirokusumo itu. Oh. Berarti Mbah Wirokusumo juga datang ke sini? Iya, datang. Oh. Mengelola hutan di sini. Mengelola hutan di sini. Iya. Berarti sebelum Mbah Wirokusumo itu sama Mbah Wiropadi dulu itu duluan mana? Mbah Wiropadi dulu Mbah Wirokusumo. Duluan Mbah Wirokusumo. Iya, berarti Mbah Wirokusumo dulu, baru putranya ayahnya nyusul ke sini. Iya. Oh gitu. Dan itu putranya harus disuruh melanjutkan perjuangannya di sini. Iya. Oh gitu sahabatku. Nah terus di situ ada Mbah Rabinah itu siapa? Mbah Rabinah itu dulu gini kan. Iya. Dulu kan ada orang yang menggali ada orang meninggal kan. Ya. Ada orang menggali di situ. Barangkali di situ ada mayat yang masih utuh. Oh ada mayat yang masih utuh? Iya. Jenazah utuh? Jenazah utuh. Teranggul dengan akan dibuat. Oh berarti dulu itu tidak sengaja penduduk itu nyangkul-nyangkul. Terus ada bagaimana Pak? Penduduk itu kan ada orang meninggal yang lainnya. Ya. Dan itu lalu menyangkul-nyangkul. Terus yang Mbah Rabinah itu muncul. Oh berarti ada acara pemakaman warga, menggali kuburnya warga tersebut, tapi ternyata itu bersamaan ada Mbah Rabinah di situ yang jenazahnya masih utuh. Masih utuh sekali. Terus kain kafannya juga utuh. Iya, masih utuh semua. Jenazahnya? Iya, utuh. Wah, alhamdulillah subhanallah. Itu termasuk lalu kan orang yang menggali itu kan laporan dengan orang-orang yang pintar-pintar ya. Ya, jangan itu orang baik, orang berjuang itu. Jadi itu harus dihormati, harus di rumah ya dirawat gitu ya, diuri-uri, termasuk itu leluhur. Itu berjuang zaman dulu. Terus di sana itu di belakang musola yang bekas itu tadi yang saya itu ada makam juga, itu makam siapa? Makam orang biasa. Makam orang biasa, keluarga ya. Keluarga, tapi itu tanah yang
tanah sendiri, itu tanah pribadi ya. Berarti bukan tanah pemakaman umum ini ya, Pak? Berarti ya. Oh gitu. Nah, apa termasuk ini ada kesinambungan dengan mana saja ini, Mbah Wiropati ini? Dengan kesambungan Hanya di Tuban atau mana? di Tuban di bawah di Toh ini masih bersambungan kan kayak contoh itu dulu ya berjuang zaman Bersama-sama. berjuang sama Belanda. Oh gitu ya. Jadi kayak contoh itu menyangga di situ ada Belanda akan menyerang. Iya itu saktinya membuat hujan batu. Oh, membuat hujan batu. Iya. Yang Mbah Cono itu. Iya, Mbah. Iya. Jadi Yang ada di Gunung Sari ya kalau nggak salah. Ya Mas ya. Oke. Gunung Sari. dari dulu tuh batu yang di situ itu lempeng-lempengan. Bukan kok batu cilik. Berarti ini zaman Belanda ya, Mbah Wiropati ini Iya. ya. Berarti kalau zaman Belanda sekitar tahun 18 sekian ya. Iya mungkin. Kira. Berarti 1900 kan itu lah. 1902 itu kan Belanda masuk di daerah Gembong. Mungkin kalau di daerah sini sama Mbak Cono itu 1825 sekitar. Itu soalnya zaman Diponegoro. Ya kan? Iya. Kalau memang ini adalah keturunan yang dari Tuban, berarti ini masih ada kesinambungan dengan Sunan Kalijaga ataupun Sunan Muria. Iya. Matur suwun sanget nggih, Mbah. Iya. Sampun dipun paringi pangertosan siyon sinten ingkang naminipun Mbah Wiropati ingkang wonten mriki nggih. Mangke kita akan menambah sedikit sejarah teng mriki mboten napa-napa nggih, Pak nggih. Iya. Untuk melengkapi sebuah sejarah, tapi tetap mboten merubah sebuah sejarah ingkang sampun jenengan paringi sejarah. Hanya istri luhur komunikasi kalian mriki saking pundi zaman pundi tahun pinten mangke kula tak berusaha untuk komunikasi dengan beliau. Nyuwun izin mboten napa-napa nggih, Pak. Iya, mboten napa-napa. Baik sahabat istri luhur dimanapun berada, saya akan karena waktunya sudah agak malam, jadi saya akan langsung saja saya akan tarik komunikasi yang ada di sini. Siapakah Mbah Wiropati? Saya akan komunikasi semampu dan sebisa saya. Semoga ini akan bisa menambah sebuah cerita yang ada di tempatnya Mbah Wiropati sini, sahabat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita sama-sama berselawat kepada baginda Rasulullah SAW, karena dengan barang siapa yang mau berselawat kepada baginda Rasulullah SAW, maka akan dimintakan keselamatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala pada hari itu juga. Dengan ingin selamat, dengan ingin mendapatkan keberkahan dan juga ingin mendapatkan tempat surganya Allah, mari kita berselawat malam hari ini. Sallu ala Muhammad, sallu alaihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin, assalatu wassalamu asrofil anbiya'il mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin. Rabbik firli wali walidayya walil mu'minina amin yafqahu qouli amma ba'du. Alhamdulillah. Mbah Wiropati, sahabatku. Mbah Wiropati ini menguasai yang namanya ilmu Ciung Wanara, sahabatku. Ciung Wanara itu apa? Ciung Wanara itu adalah salah satu untuk membuang kewan satogala. Nah, kewan satogala itu ibaratnya satu, umpamanya zaman dulu mungkin yang diceritakan juru kunci tadi itu ada ibaratnya hutan ya. Nah, di situ ada yang namanya harimau, ular ataupun apa. Nah, di situ kenapa bisa menyingkir? Karena beliau mempunyai yang itu namanya doa, ilmu ataupun mantra yang namanya Ciung Wanara. Nah, ciri khas dari Ciung Wanara ini adalah beberan dari ilmu Tuban. Nah, beliau ini adalah memang dari Jawa Timur, dari Tuban, dan beliau ada kesinambungan dengan Kanjeng Sunan Muria. Nah, siapakah Mbah Wiropati? Mbah Wiropati adalah putra dari Bupati Tuban, yaitu Mbah Wirokusumo, dan beliau di sini sampainya adalah di tahun 1859, sahabatku. Jadi itu beliau sampai di sini yaitu 1859. Dan beliau ada beberapa tempat di sini, yaitu salah satunya beliau itu yang melawan Belanda pada zaman
waktu di sini ada yang namanya gula, pabrik gula apa? Gula Trakil Pakis ya. Nah, itu adalah beliau yang melawan. Salah satu beliau itu melawan adanya penindasan-penindasan yang dimana penindasan tersebut rakyat-rakyat sini itu ditindas zaman Belanda. Nah, beliau itu ikut memerangi jangan sampai rakyat Indonesia termasuk khususnya yang ada di Trakil, khususnya yang ada di Pasuruan sini itu diinjak-injak oleh Belanda ataupun menjadi pekerja yang tidak dihargai oleh Belanda. Beliau berjuang untuk supaya masyarakat sini bisa memenangkan dan bisa mengambil lagi apa yang menjadi hak-haknya warga pada waktu itu, sahabatku. Nah, ini saya nyatakan beliau di samping seorang pejuang, beliau adalah seorang wali. Kenapa saya bilang wali? Karena beliau masih ada keturunan dengan yang namanya Kanjeng Sunan Kalijaga ataupun Raden Umar Said. Jadi beliau Raden Umar Said mempunyai putra namanya Kanjeng Sunan Muria. Kanjeng Sunan Muria mempunyai murid yaitu salah satu bapaknya dari Mbah Wiropadi yaitu Mbah Wiro Kusumo, sahabatku. Nah, itu sahabatku. Jadi di samping di sini memang ada yang namanya Mbah Kasih dan juga ada namanya Mbah Sar. Mbah Sarbiah. Beliau adalah sahabat-sahabat berjuang. Di mana sahabat berjuang beliau adalah pada waktu itu masak, sahabatku. Jadi ahli masak. Jadi ahli masaknya adalah di mana Mbah Wiropadi dengan pasukan-pasukannya beliau itu menyerang orang-orang Belanda agar mundur dari yang namanya Trakil sini, tapi dengan adanya Mbah Sarbiah dan juga dengan adanya Mbah Kisah itu adalah untuk membantu setelah ada perjuangan mereka dimasakkan ataupun disuguhi oleh beliau-beliau itu, sahabatku. Nah, termasuk Mbah Kisah dan juga Mbah Sarbiah adalah pejuang. Karena apa? Karena beliau ikut dalam perjuangan di mana perjuangan Mbah Wiropadi yang ada di sini, sahabatku. Mungkin itu, sahabatku, yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ini manfaat buat kita, manfaat buat anak cucu kita. Jangan pernah kita menutupi sebuah sejarah, karena sejarah penting buat kita, sejarah penting buat anak cucu kita. Jangan pernah kita melupakan sebuah sejarah, karena bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai sebuah sejarah. Mbah Semar mengatakan, sebener-benernya manusia kasunyatane Gusti, Gusti Allah mung sawiji, ora ana manusia kang bener, ora ana manusia kang sempurna, ora ana manusia kang hebat kecuali Allah Subhanahu wa taala. Semoga malam hari ini kita ziarah tempatnya Mbah Wiropadi yang di sini. Semoga sahabat-sahabatku semua yang sudah masuk di Facebook Istri Luhur, panjenengan semua diberkahi, mendapatkan karomahnya, mendapatkan kebaikannya, dan juga kita menjadikan manusia yang iman, Islam, takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Apabila saya ada kesalahan ataupun kekurangan saya dan juga tim Histori Luhur menyampaikan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya Gus Pri, salam satu kembang penjelajah makam, salam Histori Luhur. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.